Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan Outlook hari ini dan sejumlah informasi akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Adam Ramadan, inilah Outlook selengkapnya. Kita awali ke informasi yang pertama. Pemirsa, salah satu korban yang tempat tinggalnya terbakar di Subang, Jawa Barat terpaksa harus tidur di tenda karena rumahnya yang terbakar akibat ledakan pipa gas Pertamina minggu lalu masih belum ada perbaikan dari pihak Pertamina. Salah satu korban akibat ledakan pipa Pertamina di Desa Mandalawangi, Sukasari, Subang, Jawa Barat terpaksa harus tidur di tenda yang dipasang di tengah lapangan karena rumah tempat tinggalnya terbakar berikut harta benda yang dimiliki. Hal ini karena pasca terbakarnya tempat tinggal tersebut pada minggu lalu belum ada perbaikan dari pihak Pertamina, sehingga harus merasakan dinginnya malam dan sengatan nyamuk saat malam tiba. Apalagi untuk bekerja kembali sebagai tani serabutan masih belum bisa dilakukan karena masih trauma. Acim bersama istrinya terpaksa masih meminta bantuan tetangga untuk makan sehari-hari, juga atas belas kasihan dari warga sekitar yang datang ke tendanya. Bapak, kondisi Bapak sekarang saat ini? Oh, sehat-sehat aja, yang penting sehat. Bapak tinggal di mana? Tinggal di tenda ini, Kebun kosong. kebun kosong. Di tanah lapang, Bapak. Ya tanah lapang. Ya, tanah lapang. Oh, sehari-hari makan gimana, Pak? Sehari-hari saya makan dapat dikasih orang. Sampai saat ini udah dapat bantuan belum, Pak? Belum. Belum pun nggak ada. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Vodka untuk Kemuning TV. Kita berlanjut ke informasi lainnya. Pemirsa, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan petugas kepolisian di Karawang, Jawa Barat menertibkan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terparkir di sembarang tempat pada Senin sore kemarin. Dalam penertiban ini, petugas mengangkut paksa 2 sepeda motor yang parkir di trotoar dan bahu jalan. Penertiban ini dilakukan guna mencegah kemacetan yang sering terjadi di jalan raya. Sepeda motor yang parkir di bahu jalan Raya Tuparef, Karawang, Jawa Barat ini diangkut paksa oleh petugas gabungan saat dilakukan penertiban. Penertiban ini dilakukan guna mencegah kemacetan yang sering terjadi di jalan tersebut akibat parkir liar. Selain menertibkan kendaraan, petugas juga memberikan peringatan terhadap sejumlah juru parkir. Ini dilakukan agar para juru parkir tidak semena-mena menempatkan kendaraan yang akan diparkirkan. Dari Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan penertiban khususnya masalah perparkiran dan PKL di sepanjang Tuparef. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Tentunya dalam pelaksanaan ini kita tidak serta-merta melakukan suatu penindakan, namun diawali dengan himbauan-himbauan. Sayangnya dalam penertiban kali ini petugas hanya membawa 2 sepeda motor saja. Sementara kendaraan lain masih terparkir di trotoar dan bahu jalan dibiarkan begitu saja. Penertiban yang dilakukan petugas gabungan ini justru mendapat tanggapan beragam dari warga dan pengendara motor. Sebelumnya petugas juga memberikan peringatan dan menertibkan parkir beberapa titik di kawasan ini. Namun masih banyak pengendara yang nekat menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir sehingga menimbulkan kemacetan jalan. Dari Karawang, Jawa Barat, Asep Vodka untuk Kemuning TV. Dan pemirsa, kecelakaan sering terjadi di perlintasan kereta api akibat warga yang kurang kesadaran dan disiplin. Sehingga palang pintu sudah berbunyi dan ditutup, warga masih tetap nekat untuk melintasinya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Masih banyak warga yang kurang sadar dan disiplin untuk menjaga keselamatan jiwanya, sehingga banyak warga nekat menerobos perlintasan kereta api di Karawang, Jawa Barat. Warga sengaja menerobos palang pintu perlintasan kereta padahal akan berakibat fatal
Padahal berakibat fatal hingga mengakibatkan kecelakaan karena kesalahan pengendara yang nekat menerobos palang pintu. Apalagi saat jam sibuk seperti pagi dan sore, banyak pengendara roda 2 yang melintas jalur Johar dan Cikampek, banyak pengendara yang tidak sabar menerobos palang pintu kereta api. Padahal palang pintu sudah tutup saat kereta api jurusan Jakarta-Jawa melintas. Menurut seorang penjaga, masih banyak pengendara yang melintas di jalur perlintasan kereta, apalagi pengendara roda 2, walaupun sudah ada tanda dan rambu-rambu bahwa kereta akan melintas. Apalagi di sekitar perlintasan kereta api tak ada satupun petugas dari kepolisian yang ikut berjaga dan mengatur arus lalu lintas. Dari Karawang, Jawa Barat, Asef Vodka untuk Kemuning TV. Pemirsa, jika Anda penggemar tanaman hias, jangan bingung untuk mencari di mana. Karena di Jalan Raya Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat, terdapat tanaman-tanaman hias jenis apa saja yang siap diperjualbelikan bagi Anda penggemar tanaman hias. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tanaman hias merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi para pencintanya. Bahkan tak tanggung-tanggung mereka para pencinta rela mengeluarkan kocek yang besar untuk mendapatkannya. Seperti jenis tanaman bonsai, pandan Bali, palem putri, palem raja, bintaro, dan lain-lain. Tanaman jenis tersebut merupakan tanaman yang masih banyak pencintanya, bahkan tanaman tersebut ada yang menembus harga 130 juta per pohonnya. Udah lama, udah 3 tahun. Ini yang ibu jual tanaman jenis apa, Bu? Ada brokoli, ada pohon kenari, pohon apa aja ada. Ini biasanya kisaran berapa? Harganya berapa? Ada yang 300, ada yang kecil ada 20, 30, yang kecil tanaman yang kayak beginian nih. 30, 40, kayak yang besar, gede 400 juta ada. Penjualan setiap hari ada orang yang Ada yang beli. Kadang-kadang dikirim ke Ancol. Ke Ancol, itu ada. Ke apa tuh? berarti dominasinya masih banyak. Banyak. Khusus di Karawang, di sepanjang Jalan Tanjung Pura termasuk banyak pedagang tanaman hias. Mereka cukup lama menghiasi jalan tersebut. Para pemilik tanaman sengaja memamerkannya agar tanaman tersebut dapat terlihat dan tidak susah bagi para pencinta tanaman untuk membelinya. Dari Karawang, Jawa Barat, Amirullah untuk Kemuning TV. Dan pemirsa, informasi tersebut menjadi penghujung Outlook kali ini. Saya Adam Ramadan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah di Kemuning TV untuk menyaksikan sajian program lainnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.